kalau bansosnya itu kan tadi sudah disampaikan program yang membutuhkan dua pihak untuk terrealisasi. Ada pemerintah dan juga ada parlemen. Yang bermasalah itu adalah implementasinya karena ada lekatan politis yang menyimpangi konteks dari narasi yang disampaikan. Misalnya saja pada Pilkada 2020 saat pandemi COVID-19, bansos itu kan kemudian disertai pesan sponsor politik yang di dalam bansos itu ada wajah kandidat, lalu kemudian yang paling berbahaya adalah personalisasi program yang sebenarnya program bersama, menghadirkan eksekutif, legislatif, jadilah sebuah program. Nah, yang terjadi selama ini ketika kita bicara bansos dan hibah, itu sering disebut sebagai politik gentong babi. Jadi iming-iming kepada pemilih menggunakan sumber daya pemerintah atau sumber daya negara dan dipersonalisasi sedemikian rupa seolah-olah itu produk dari seorang individu politik tertentu. Nah, itu yang kemudian bertentangan dengan esensi pemilu yang di dalamnya kalau kita baca nih ya di peraturan KPU 15 tahun 2023 tentang kampanye, materi kampanye itu harus mengandung informasi yang benar. Yang kedua seimbang, yang ketiga mengandung pendidikan politik. Nah, yang disampaikan itu ketika dia bicara program bansos dan dipersonalisasi sebagai produk individu politik tertentu, itu kan informasi yang tidak benar. Lalu kemudian tidak berimbang dan tidak menjadi edukasi politik yang bertanggung jawab. Disitulah yang disebut dengan politisasi bansos. Dan itu yang bermasalah. Kalau di pilkada itu real terjadi. Misalnya kalau kita analisis beberapa pilkada, menjelang pelaksanaan pilkada, ada peningkatan bansos dan hibah yang signifikan. Makanya di dalam banyak pilkada itu Mendagri selalu mengatakan jangan politisasi bansos, itu praktik real. Yang kedua adalah bahkan ada sempat gagasan moratorium, karena keinginan untuk membebaskan bansos itu dari kooptasi personal politik itu tadi. Nah, itu dia.